وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat, sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang hadir di rumah mengaji Al-Azzam Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali Allah izinkan berada di rumah mengaji ini untuk menambah ilmu kita atau mengulang-ulang kaji kita. Mudah-mudahan dihitung Allah sebagai amal saleh yang menambah catatan kebaikan kita dan mudah-mudahan membuat kita bahagia di saat kembali kepada Rabb kita. Selanjutnya selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa menyuruh kita untuk berada di majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah tabaraka wa taala, majlis-majlis zikir yang tentu yang paling diutamakan di sisi Allah adalah majlis al-ilm yang mengokohkan hubungan di antara kaum muslimin karena sentiasa mengingatkan mereka dengan Rabbul Alamin dan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kita pada pertemuan yang sebelumnya telah menyelesaikan al-aslul awal min usulid da'wati inda ahli al-hadis bid da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada al-aslu ats-tsani, yaitu pondasi kedua, landasan utama dari dakwah di kalangan ahli al-hadis, ahli sunnah yang sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah. Al-aslu tsani yang kedua adalah talabul ilmi, talabu al-ilm, yaitu menuntut ilmu. Kenapa didahulukan at-tauhid dari menuntut ilmu? Karena memang beriman dulu baru berilmu. Dulu para sahabat mengatakan seperti riwayat dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami dulu memulai dengan belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran kalau tidak dimulai dengan beriman, maka Al-Quran tak menjadi hidayah. Al-Quran hanya sekedar wawasan pengetahuan. Padahal Al-Quran mengandung banyak sekali ilmu. Oleh sebab itu kita dapatkan umat Islam semakin kokoh imannya pada Al-Quran, semakin banyak dia mendapatkan ilmu dari Al-Quran.
Tetapi semakin lemah imannya, semakin sedikit pula dia mendapatkan dari Al-Quranul Karim. Karena iman, tidak semua ilmu yang didapat bisa diterima orang kecuali dengan iman. Makanya dimulai dengan at-tauhid atau tauhidullah subhanahu wa ta'ala, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mengokohkan itu setelah kita beriman pada Allah dengan mentauhidkannya, dan kita dengan itu mencintainya, mengharapkan bertemu dengannya, dan takut serta tidak mau hari-hari kita lewat kecuali bersama Allah SWT, maka kita akhirnya tertarik untuk semakin mengenal, untuk semakin berilmu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentang syariatnya, apa yang diinginkannya dan apa yang tidak disenanginya. Maka pondasi kedua dari usulul dakwah inda ahli hadis adalah al-ilmu. Qala al-muallif hafizahullah, al-aslu tsani min al-usul allati bana 'alaiha ahlul hadis manhajahum bid-da'wati ila Allah Ta'ala huwa talabul ilmi. Landasan kedua di antara landasan-landasan di mana ahlul hadis membangun manhajnya dalam dakwah di atas landasan itu, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu. Jadi kalau orang kita dapatkan tidak rajin menuntut ilmu, berarti ada masalah dengan keimanannya. Orang tidak rajin menuntut ilmu, berarti ada masalah dengan keimanannya. Sebab kita dapatkan setelah para sahabat radhiyallahu anhum beriman pada Nabi dan mengikuti, mereka semakin bersemangat untuk belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau malas menuntut ilmu berarti masalah dengan iman juga. Wal maqsudu bi talabil ilmi indahum, yang dimaksud dengan menuntut ilmu pada asasnya menurut mereka, siapa mereka? Ahlul hadis. Talabu ulum syariah, yaitu menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i. La siyama ulum al-kitab wa sunnah. Terlebih-lebih ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ra'siha ilmu al-hadits an-nabawi syarif, yaitu di atas segalanya itu adalah ilmu hadis Nabi yang mulia. Apa sebab? Fa innahu min baqi ulumi syar'i bimathabati ar-ra'si minal jasad. Karena ilmu hadis Nabi kalau dinisbatkan kepada ilmu-ilmu syariat yang lain seperti kepala bagi tubuh. Seperti kepala bagi tubuh. Jadi ilmu hadis adalah seperti kepala bagi tubuh. Kalau seandainya ilmu syariat itu adalah merupakan kesatuan seperti jasad, maka ilmu hadis adalah seperti kepala. Apa fungsi kepala? Hah? Tidak ada yang punya kepala nampaknya. Kalau disebut kalau nama palu tu bahaya tu. Kepala, dia semuanya kontrol semuanya, dia memerintah, ya kan? Ini semua kita ini diperintah oleh kepala kita. Iya kan? Semuanya diperintah oleh kepala. Makanya bila tidak ada suplai gizi yang cukup bagi kepala, maka badan pun akan tidak lancar geraknya. Kan datangnya stroke karena tidak lancar darah ke otak, sehingga kontrolnya ke saraf tidak lancar, akhirnya terjadi disfungsi anggota tubuh yang lain.
Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Yang kedua, kalau masih berkepala, masih hidup tuh. Kalau sudah tidak ada kepalanya lagi, coba potong kepala, masih hidup? Enggak. Tapi kalau terpotong kaki, terpotong tangan, bahkan terpotong sampai paha misalnya, tapi tetap masih hidup. Bahkan ginjal diambil satu, masih hidup. Ya kan? Usus dipotong, usus buntu dan sebagainya. Tapi kalau kepala dipotong, dah habis lah. Sudah tiada. Makanya ar-ra's. Oleh itu datang perkataan, juga sebelumnya sudah disebutkan di awal muqaddimah dulu. Seperti kata Tawus ibn Kaisan, seorang tabi'in, dan juga Asy-Sya'bi, Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi, ulama tabi'in mengatakan, lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila kitab. Sesungguhnya Al-Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quran. Sudah kita jelaskan berkali-kali, maknanya adalah tanpa Al-Quran, tanpa As-Sunnah, Al-Quran tak bisa terlaksana. Al-Quran tidak bisa terlaksana dengan benar. Dengan benar. Tetapi As-Sunnah, andainya seseorang tahu seluruh sunnah, dia tidak tahu satu pun Al-Quran misalnya. Dan ini mustahil. Ya, orang hafaz sunnah tapi tidak tahu Al-Quran, ini mustahil. Tapi andainya orang mendirikan sunnah, maka Al-Quran terlaksana dengan baik. Walaupun misalnya dia tidak tahu Al-Quran Karim, tapi dia tahu sunnah Nabi SAW dan dia laksanakan, maka sudah terlaksana Al-Quranul Karim. Itulah maksud daripada perkataan mereka bahwa as-sunnah itu lebih dibutuhkan oleh Al-Quran daripada Al-Quran membutuhkan as-sunnah. Artinya syarah lengkapnya Al-Quran itu ada pada sunnah Nabi SAW. Oleh sebab kata beliau, fala ghina lil mufassir. Ahli tafsir tidak mungkin menafsirkan Al-Quran kecuali dengan sunnah. Wala lil faqih. Seorang faqih tak mungkin istinbat hukum yang benar kecuali dengan hadis. Harus paham ulumul hadis. Walalil akhbari, demikian juga bagi ahli sejarah. Dia tidak akan lengkap sejarah yang ditulisnya tentang Islam kalau mengabaikan sunnah Nabi atau hadis Nabi. Walalil lughawi, bahkan ahli bahasa pun akan cacat ilmunya tentang bahasa kalau dia tidak memakai hadis Nabi SAW. Karena berapa banyak syawahid lughawiyah, artinya dalil-dalil kaidah bahasa Arab diambil dalilnya, hujjahnya dari hadis Nabi SAW. Oleh sebab itu, kalau antum belajar bahasa Arab nanti, sumber bahasa Arab pasti orang katakan pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga itu sebutlah ketiga semuanya, yaitu bahasa orang Arab itu sendiri. Tapi tetap Al-Quran dan Sunnah di atas bahasa orang Arab itu sendiri. Karena apa? Karena Al-Quran dan Nabi SAW bahasa Arabnya lebih fasih dari seluruh orang Arab. Karena seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak ada seorang Arab pun yang menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi SAW. Ini keistimewaan Nabi kita SAW. Tapi dia tidak belajar pondok dulu i'rab, tidak menghafal dia alfiyah kalamuna lafdhun mufidun kastaqim, tidak. Tapi dia adalah induknya bahasa Arab. Induknya bahasa Arab. Kalau kita pandai nahwu tapi tidak pandai bahasa Arab, jadi kira nahwu itu yang asli. Nahwu itu hanya kaidah. Yang bahasa itu bukan nahwu. Nahwu itu ibaratnya, kalau ibaratnya subjek, apalagi predikat,
objek. Itulah nahwu tu. Nah, untuk menyusun kata. Tapi untuk memahami bahasa tidak cukup dengan nahwu. Seperti yang diklaim oleh banyak orang hari ini, yaitu orang-orang yang tidak pandai bahasa, tapi pandai nahwu. Allah musta'an. Tapi kalau dia pandai bahasa, pandai nahwu, baru best. Nah, masalah sebab kalau pandai nahwu aja, ya berapa banyak orang yang masya Allah nilai nahwunya tinggi, tapi suruh untuk berbahasa Arab, nilai bahasa Arabnya rendah. Makanya guru-guru kami dulu datang orang Arab banyak salah i'rab tadi itu katanya. Tapi nak biasa buat ini yang betul katanya. Dan pandainya buat ini. Sebab kalau sempat dia berbahasa Arab lagi lebih banyak salah i'rabnya. Jadi tidak pandai. Nahwu pandai memang. Apal dia alfiyah memang. Tapi dia tidak pandai berbahasa Arab. Kalau dia sudah berbahasa Arab, orang Arab tidak paham. Orang Arab tidak paham. Sama kita hafal tenses 14 Ustaz. Ya, bahasa Inggris kan habis 16 sekarang 16 udah tambah sama beliau kan dia guru bahasa. Baik. Dari dulu 16. Baik. Ini saya yang lupa itu. Jadi antara guru bahasa Arab aja bahasa Inggrisnya beda kan? Baik. Ini anak mazhabnya salaf antum khalaf dia. Allah musta'an. Kaum muslimin muslimat ya. Saya yang lupa beliau karena dileteruskan. Kalau saya lama hendak diteruskan. Jazakallah khairan. 16 ya. Apal tenses itu semua, tapi pas ketemu orang Inggris, orang Inggris tidak paham bahasa tidak bahasa Inggris kita. Maka saya diledekin sama kawan ketika bertemu dengan orang Kanada waktu itu, nampaknya Ustaz lebih hebat dari orang Kanada bahasa Inggris. Kenapa? Kalau orang itu bercakap, Ustaz langsung ngangguk paham. Tapi pas Ustaz bercakap, mereka minta diulang. Apa sebab? Orang tu tidak mikir tenses dia. Awak mikir tenses, mikir i'rabnya. Akhirnya hilang bahasa Arab gara-gara hilang bahasa Inggris gara-gara mikir tenses tadi. Orang tu tidak ada yang mikir tenses. Awak mikir tenses, akhirnya hilang bahasanya gara-gara itu. Sama. Orang yang terlalu kaku dengan nahwunya hilang bahasa Arabnya. Tapi orang yang sudah bisa menyatu antara nahwu dengan bahasanya itu baru lancar dan insyaallah taala dan juga lebih paham. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi mufassir perlu hadis. Fuqaha perlu hadis. Ahli sejarah perlu hadis. Ahli bahasa perlu hadis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia satu-satunya yang menguasai seluruh bahasa Arab. Carilah ulama bahasa Arab selain Nabi yang menguasai seluruh bahasa Arab, enggak ada satupun. Ini yang ditegaskan oleh Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah. Sebagaimana juga tidak satupun ulama yang menguasai seluruh sunnah. Kalau menguasai seluruh Al-Quran ada, tapi menguasai seluruh sunnah enggak. Nampak itu ya? Al-Quran seluruh ulama atau istilahnya kalau sudah jadi ulama mereka menguasai Al-Quranul Karim 30, enggak ada 31 ya, semua hafalannya 30 juz. Paling bedanya qiraatnya, beda qiraat. Kemudian pemahaman yang Allah berikan, ada yang dari satu ayat bisa memahami 3 hukum, ada yang memahami dari satu ayat memahami 30 hukum, ada yang tidak dapat paham satupun. Ada, tapi berarti tidak ulama dia qari atau minal Qur'an. Ma'asyiral kiram dirahmati. Tapi kalau hadis tak ada satupun ulama yang menguasai seluruhnya. Subhanallah. Berarti hadis pada Quran tidak. Tetapi Allah ingin supaya tidak ada satupun manusia yang maksum selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu tidak boleh kita menjadikan ikutan satu-satunya secara mutlak kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ikut ulama, bahkan wajib, tetapi tidak menjadikan ulama sebagai patokan kebenaran satu-satunya.
yang tetap satu-satunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Syekh, fa inna usul haula'i jami'an fil istinbat wa tarjih taduru ala dirasati al-asanid wa ma'rifati as-sahih min as-saqim min al-akhbar. Karena landasan utama mereka itu semua dalam beristinbat, yaitu menarik hukum dari sebuah dalil, menarik hukum dari sebuah dalil, wat tarjih, dan mentarjih, menguatkan yang satu di atas yang lain, karena tidak ada beberapa yang tidak sama maknanya atau bertentangan secara zahir, yang tidak bisa dikompromikan, maka mereka juga mentarjih. Taduru, nah, usul mereka taduru ala dirasatil asanid, berporos pada melakukan studi terhadap sanad-sanad hadis. Untuk apa? Wa ma'rifatis sahih minas saqimi minal akhbar, untuk mengenal mana yang sahih dan yang tidak sahih dari berita-berita yang sampai, maksudnya hadis-hadis yang sampai. Kenapa? Karena memang tidak, atau benar atau tidaknya sebuah berita itu tergantung siapa yang menyampaikan. Iya enggak? Orang percaya dengan orang yang jujur, tidak dia percaya pada orang yang Saya ulang kembali. Kita mendapat berita dari orang yang jujur, langsung kita terima. Tapi kalau dari orang yang tidak jujur, langsung kita tolak. Dari orang yang kita tidak tahu, kita mulai ragu. Kan begitu? Saya ulang kembali. Kalau antum terima berita dari orang yang jujur, antum langsung yakin. Misalnya ayah antum orangnya jujur terus, bila berjanji selalu ditepati. Ayah antum gitu kan? Ayah antum begitu kan? Alhamdulillah, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Masih hidup, tidak boleh diberi rahmat, tidak mau didoakan rahmat. Alhamdulillah, mana tahu tunggu mati dulu kan? Nah, semoga Allah merahmati beliau. Ma'asyiral kiram, setiap orang yang jujur ketika berjanji, antum percaya atau tidak? Percaya langsung. Tapi bila antum punya mama misal, tahu mama? Om misalnya, selalu bila berjanji tak pernah ditepati. Cuci onda tuh katanya, nanti yang 5 ibunya. Udah 50 kali cuci, tidak ada 5 ribunya. Pasti antum bilang, cuci, om pembohong. Yakin lagi? Yakin? Tidak. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi demikian juga para ulama, ketika ada yang menyampaikan hadis, mereka lihat, ini orang siapa ini? Orang ini siapa? Menuntut ilmu atau tidak? Kalau dikenal dia penuntut ilmu, kemudian dia tidak pernah kecuali jujur dalam berilmu, antum langsung terima. Dia jujur, tetapi kadang-kadang berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan yang lain. Ini yang disampaikannya begini, ini disampaikannya berbeda pula. Ini riwayat ya, bukan pemahaman ini. Riwayat. Misalnya satu mengatakan hadisnya Nabi SAW tidak kunut subuh kecuali 1 bulan lamanya. Misal. Lalu datang satu orang meriwayatkan Nabi kunut subuh sepanjang umurnya. Berarti bertentangan enggak? Bertentangan. Nah, di situ mulailah orang melihat siapa yang meriwayatkan selamanya, siapa yang meriwayatkan hanya sebulan. Ya, Syekh? Nah, rupanya dilihat dari sisi kejujuran semuanya adalah orang-orang jujur. Cuman yang meriwayatkan misalnya
hanya sebulan dari 10 orang 9. Dan yang meriwayatkan selama hidupnya satu orang. Nah, semuanya orang jujurnya, semuanya ulama, semuanya perawi. Antum lebih yakin kepada yang satu atau pada yang 9? Wajar sekali ya. Ya, lebih yakin pada yang 9 karena mereka semuanya orang-orang yang punya integritas, punya kompetensi di dalam masalah itu. Orang-orang pertama alim, yang kedua jujur, yang ketiga orangnya soleh-soleh semua, yang keempat memang dikenal murid dari syekh itu. Jelas ya? Dan sanad kepadanya sabit semuanya. Maka ini mereka perhatikan. Maka bila seandainya bila bertentangan riwayat, maka mereka pun akan melakukan komparasi atau perbandingan antara ini dengan riwayat ini. Dan ini memang pekerjaannya tidak mudah, tetapi mudah bagi siapa yang Allah mudahkan baginya. Kalau bagi kita tentu ponyong kita dibuatnya. Ibaratnya jangan kasih pelajaran anak S3 untuk anak TK, memang tidak bisa. Saya hanya memberikan gambaran seperti ini. Bagi Imam Al-Bukhari, ya, Imam Al-Bukhari baginya mudah, tapi bagi Pak Bukhari belum tentu, walaupun sudah profesor di hadis. Sebab Imam Al-Bukhari rahimahullah ibarat seorang koki yang ahli masak dengan ala manapun. Nak masak Eropa, nak masak Arab, nak masak Turki, nak masak India, masak Sunda, nak masak Jawa, nak masak Minang, nak masak, semuanya dia sudah bisa masak. Kedua, bahan semuanya tersedia karena dia hafiz, semuanya dia hafal. Beda dengan kita, gimana nama hukum, ya kan, dalilnya masih entah di mana letaknya. Tadi terpaksa buka dulu Google dulu kan, dicari dulu. Beda, Imam Bukhari tidak, dia hafal semuanya. Sanadnya dia hafal, yang terbalik-balik pun dia hafalkan, yang baru pertama kali dengar pun dia bisa hafalkan. Tentu akan beda dengan kita. Makanya ketika antum belajar mengkritik hadis dari orang yang tidak pernah hafiz seperti orang orientalis, tentu akan tidak sama nanti dengan belajar dengan mereka-mereka yang hafiz dari ulama kaum muslimin. Tidak sama. Makanya mereka akan lebih fokus pada kritik matan, tapi dengan metode mereka sendiri, bukan metode umat Islam. Apa metodenya orang Barat? Orang Barat kan ahli filsafat. Tentu yang dicari, yang kritiknya bila sesuai dengan pikiran, bila sesuai dengan pikiran diterima, kalau enggak ditolak. Dia pada asalnya juga Islam tidak sesuai dengan pikirannya, tentu ditolaknya, apalagi hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Maka lahirlah kritik-kritik terhadap hadis yang tidak pernah dilakukan oleh para ulama hadis. Allahu akbar, Allah. Syekh, biasanya sampai 45. Dah cepat lagi. Oke. Silakan Syekh. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadan
رسول الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله أنا أشهد أن لا إله إلا الله رب الصلاة Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kemudian jadi tujuan daripada melakukan komparasi, meneliti dan tarjih tersebut adalah untuk membedakan mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Mereka punya kaidah-kaidah yang luar biasa yang diakui oleh mereka-mereka yang tahu kelebihan orang yang punya kelebihan. Kemudian Syekh berkata, fa'ahlul hadithi yabzuluna a'marahum fi talabi sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadis sejak zaman sahabat lagi semakin giat di zaman tabi'in, mereka menghabiskan umur mereka, mengorbankan umur mereka untuk menuntut mencari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sahabat, tentu tahu sendiri, mereka sampai bergantian. Jangan sampai terlewatkan majelis Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala an, "Laisa kullu wahidin minna yasma'ul haditha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak semua kami langsung menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin laisa minna man yakzib. Dalam riwayat lain, wa ma kunna na'riful kadzib yauma idzin. Tapi kami tak ada yang pandai berdusta hari itu. Karena orang-orang beriman tidak mungkin berdusta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'min la yakzib. Mukmin tak pernah dusta. Kalau dusta berarti munafik. Makanya ketika Nabi ditanya, ayaznil mu'min, mungkin orang mukmin berzina? Kata Nabi, na'am, mungkin. Ayasriqul mu'min, orang mukmin mungkin mencuri? Kata Nabi, mungkin. Walakin hal yakzibul mu'min, orang beriman mungkin dusta? Hah? Orang beriman mungkin dusta? Hah? Tidak nyimak jurah. Orang beriman tidak boleh dusta. Sebab kalau dia dusta, nanti dia berzina tidak ngaku, nanti dia curi tidak ngaku. Makanya kisah seorang pemuda datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin berzina. Tapi kata Nabi, kamu harus jujur. Akhirnya tidak jadi dia berzina lagi. Apa sebab? Karena nanti akan ditanya, kamu berzina ya? Kalau jawab tidak, berarti dia bohong. Orang mukmin boleh berbohong? Ya enggak. Tapi mungkin orang mukmin terpeleset berzina, mungkin.
Mungkin dia tergoda mencuri, mungkin. Tapi tergoda berdusta? Hah? Enggak. Kalau berdusta berarti bukan sifat orang beriman. Maka Al-Bara' mengatakan kami tak pernah berdusta hari itu. Jelas ya? Jadi orang maksiat ada hari itu. Zaman Nabi ada orang bermaksiat? Ada enggak? Tapi ketika ditanya apa kata mereka? Jujur. Yang bohong siapa? Kaum munafikin. Lihat kaum muslimin. Orang-orang munafik ketika di perang Tabuk mereka tidak ikut. Semua punya alasan depan Nabi SAW. Ya Rasulullah, dan ada banyak alasannya. Tapi orang beriman 3 yang tidak ikut. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, kemudian Zurarah bin lupa lagi kita. Yang ketiganya lupa. Nah, 3 orang mereka tidak punya alasan. Sampai-sampai dihasung oleh keluarganya, bilanglah pandai-pandailah menjawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang tak akan selamat kita kecuali dengan jujur. Oleh itu kaum muslimin, yang namanya sahabat tak ada dusta. Yang namanya sahabat tak ada dusta. Jelas ya? Mereka adalah orang-orang beriman. Sampai hari ini orang beriman tak boleh dusta. Kalau dia dusta berarti ada sifat munafik padanya. Nabi yang katakan la yakzibul mu'min, mukmin tidak boleh berdusta. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kami tidak pernah dusta. Makanya walaupun tidak langsung dari Nabi, tapi dari sahabat lain kami terima. Dan kisah bagaimana Umar, ya setelah Nabi wafat, hadis itu belum sampai juga kepadanya. Padahal dia sahabat terdekat kepada Nabi SAW. Tadilah saya katakan tidak satu pun ulama sejak zaman sahabat menguasai seluruh sunnah Nabi SAW. Karena ini adalah hak Nabi SAW. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa ahlul hadis yabzuluna amarahum fi talab sunan Nabi wa dzalika bi jam'i haditsih. Mereka mengorbankan umur mereka untuk mencari hadis Nabi SAW dengan cara mengumpulkannya. Wa sunani ashabihi, dan juga mengumpulkan sunnah-sunnah sahabat-sahabatnya. Karena kaum muslimin, kenapa sunnah sahabat dikumpulkan? Karena Nabi SAW menyuruh kita mengikuti mereka. Yang kedua, mereka perkataan sahabat oleh para ulama dibagi pada 2. Ada yang sifatnya tidak ada ijtihad. Tidak ada ijtihad di dalamnya. Seperti tentang cerita tentang surga dan neraka. Boleh berijtihad? Hah? Tidak. Misalnya Abdullah bin Mas'ud mengatakan jarak dari langit pertama ke langit kedua hanya 500 tahun perjalanan. Bisa diijtihadkan ini? Bisa diijtihadkan? Kok pada bingung? Belum, masih waktu belum sampai jam 8 kok sudah ada loyon tuh. Hah? Masuk bab ijtihad? Enggak. Kenapa tidak bisa diukur dengan meteran kita? Andainya burak ditemukan lalu diukur kecepatannya, bolehlah. Tapi burak pernah ditemukan? Ada dulu pesawat burak tapi dah mati. Ya, burak airline paling cepat matinya. Ya, karena pakai nama yang tidak haknya. Nama yang tidak hanya burak pula dibuat namanya. Akhirnya cepat matinya. Ya saya. Nah, sama Rio Airlines. Rio itu kan kapal harusnya. Lancang kuning berlayar, malah dibawa terbang. Makanya banyak duit tercecer, hilang ke mana. Nah,
Sampai sekarang masih ada bekasnya. Entah gimana cara penyelesaiannya. Tahu enggak, Riau itu berlayar, bukan terbang. Dewa terbang airnya besar. Allah musta'an. La haula wala quwata illa billah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat dikumpulkan sunnah-sunnah sahabat karena ada di antara yang diriwayatkan dari mereka yang tidak dinisbatkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia seperti kata ulama fi hukmil marfu', hukumnya sama dengan hadis Nabi. Apa sebab? Masuk bab yang tidak ada ijtihad di dalamnya, atau suatu ibadah yang tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diriwayatkan dari sahabat dan sahih daripadanya, maka dikatakan ini bagian daripada hadisun mauquf lahu hukmul marfu. Maka mereka pun para ahlul hadis juga bersemangat mengumpulkan perkataan dan perbuatan serta persetujuan para sahabat Nabi alaihim ridwanullah. Wa tatabbu'i akhbarihim, mereka mencari-cari seluruh berita yang dinisbat kepada mereka. Wa akhbarit tabi'in, demikian juga berita tentang para tabi'in wa tabi'ihim, dan yang mengikuti mereka. Apa sebab pula tabi'in masuk? Sebab Nabi SAW mengatakan mereka khairul qurun, adalah generasi terbaik. Jadi kalau kita nak ikut mereka, berarti kita ingin jadi yang baik. Maka kita ikut generasi terbaik itu. Thumma dirasatu asanidiha, setelah mereka kumpulkan, tentu mereka menerima dari orang yang semakin belakang semakin banyak perantaranya. Kalau tadi di zaman sahabat dari Nabi tidak ada masalah, sebab sahabat tak ada yang pandai berdusta. Tapi di generasi tabi'in ada yang pandai berdusta. Di tabi'in ada yang pandai berdusta? Hah? Jawaban toko-toko itu maksudnya. Di zaman tabi'in sudah mulai lahir aliran-aliran bid'ah. Yang membuat kita dusta itu apa? Yang membuat orang berdusta itu apa dalam agama? Indah ada emas bungkal di, tidak pandai juga. Tidak ada emas bungkal di asa. Tidak ada dalil, akhirnya ngada. Jelas? Berarti bid'ah punya koneksi dengan bid'ah punya koneksi dengan dusta. Jelas? Jelas enggak? Di zaman sahabat ada bid'ah? Enggak, maka mereka tidak pandai berdusta. Di zaman tabi'in ada bid'ah? Ada berubah jawabannya. Itu bedanya kaum muslimin, seperti kata para ulama, ya. Orang yang tahu yang hak, berilmu, dia tak akan goyah sedikit pun. Tapi kalau hanya kira-kira, dia akan goyah. Makanya saya katakan, zaman sahabat tak ada dusta. Di zaman tabi'in ada. Apa sebab? Mulai lahir aliran-aliran keagamaan. Lahir Syiah. Oh, tercatatlah Syiah paling pendusta sejagat raya. Nah, lahir Mu'tazilah, bertanding pula sama Syiah memalsukan hadis. Masuk pula orang-orang zindiq. Orang zindiq yaitu orang yang sengaja masuk Islam untuk merusak Islam. Kemana perginya? Ke aliran-aliran, bukan ke sunnah. Makanya Mu'tazilah, orang zindik, di mana bersarangnya? Bersarang di Mu'tazilah atau aliran-aliran ahlul kalam. Apa sebab? Karena sejalan dan sepaham, yaitu mendahulukan logika daripada Al-Quran dan sunnah. Makanya mereka lebih cepat menerima filsafat daripada menerima sunnah. Karena apa? Karena itu metodologinya, bahwa segala sesuatu yang datang bila tidak disetujui oleh logika, maka mesti dikarantina dulu. Kalau tidak,
di atas karantina, apa lagi namanya? Di isolasi. Bukan isolasi, pokoknya tidak diterima muslimin dan muslimah dan mati Allah. Artinya Anda diterima cuma hanya sampai di sini. Kan itu. Kalau Ahlus Sunnah kan akal terbatas, sunnah tanpa batas. Kalau Ahlul Bid'ah tidak, sunnah, Al-Quran dan sunnah terbatas, akal tidak terbatas. Jelas? Jadi saya ulang kembali, di zaman sahabat dosa tidak ada. Apa sebab? Lalu lupa lagi. Nah, tidak selesai kaji nampaknya. Apa sebab? Apa sebab mereka tidak berdosa? Tidak ada aliran. Tidak ada aliran untuk didukung dengan selain sunnah. Semuanya mereka mencari sunnah Nabi SAW. Yang kedua kaum muslimin dan muslimat, andainya pun ada, akan terbuka segera. Sebab apa? Sunnah hari itu dominan. Sunnah hari itu dominan. Sehingga kalau ada yang ganjil-ganjil akan terlihat. Makanya kaum munafikin itu jelas orangnya, cuman tidak boleh dituduh. Itu aja masalahnya. Orang dah tahu bahwa munafikin ini tanda-tandanya, ya, ada tandanya. Mereka pandai bercakap, pandai ngambil muka, ya. Kalau urusan bercerita nomor 1, tapi urusan apa nanti dahulu. Kan itu ada ceritanya. Kalau makan, apa nak katanya? Kalau mau Honda nak laju-laju. Apa lagi? Kalau nak makan nomor 1. Semua kerja nanti dahulu. Allah musta'an. Jadi kaum munafikin itu kalau bicara kampanye, dia orator ulung. Ya, dia depan Nabi SAW pandai ngambil muka, tapi pas diajak berjihad mereka mundur dulu, seperti kisah perang Uhud, ya kan? Kisah perang Ahzab, mereka bikin kaum muslimin azab. Allah musta'an. Jadi itu munafikin. Jadi sebenarnya dah jelas sebenarnya mereka, cuman kita tidak boleh menuduh, mentakyin si fulan munafik. Nah, apa sebab? Nabi tidak mau melakukan itu. Apa sebab? Terjadi fitnah. Tapi ciri-cirinya boleh dibacakan, wajib dibacakan. Al-Quran ada surat namanya surat. Jadi jangan bilang, tak boleh bilang munafik Ustaz. Di mana ayatnya? Di surat Munafikun katanya. Tak boleh bilang al-kafir. Di mana ayatnya? Di surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika umat istiqamah di atas sunnah, tak ada dusta. Tapi ketika mulai menyimpang dari sunnah, mulai ada dusta. Semakin jauh dia berbuat, semakin banyak dia menambah, semakin asik dia memodifikasi, akan mulai semakin banyak dusta-dusta di dalam hadis Nabi SAW. Maka dalam ilmu wad'ul hadis tercatat oleh para ulama, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi misalnya dalam Muqaddimah Al-Mawdu'at, ya, bahwasanya yang rekor memalsukan hadis adalah, yang paling parah adalah az-zanadiqah. Orang-orang zindik. Siapa zindik tadi? Sengaja masuk Islam untuk merusak Islam. Ini ahli memalsukan untuk mengacaukan pemahaman kaum muslimin. Yang kedua adalah Syiah Rafidah. Orang-orang Syiah. Apa sebab? Karena mereka juga paling jauh menyimpangnya. Yang ketiga adalah as-sufiyah. Orang-orang sufi, tasawuf. Apa sebab? Agamanya dengan rasa, agama dengan pengalaman.
Akhirnya supaya pengalaman ini dikuatkan, maka perlu diriwayatkan. Akhirnya lahirlah sanad-sanad palsu untuk menguatkan. Mereka asal baik niatnya pasti diterima. Akhirnya dibuatkan perkataan yang baik, lalu dipasang sanadnya yang menurut mereka baik. Tetapi kalau ahli-ahli hadis membuka borok itu. Yang keempat, yang paling banyak. Ini juara bertahan kaum muslimin tuh datang. Nah, adalah para penceramah al-qussas. Al-qussas yaitu para penceramah. Atau penceramah? Penceramah harus pandai bercerita. Jadi banyak karangannya. Jadi oleh sebab itu para penceramah punya peran penting juga memalsukan hadis. Ada seorang khatib ceramah bagus sekali, bikin orang menangis dalam sebuah riwayat yang panjang dibuatnya. Lalu setelah turun ditanya oleh seseorang, Ustaz, itu hadis tadi sahih Ustaz, katanya kan. Semua orang sangat terpengaruh dengan cerita itu. Yang namanya cerita, tentu orang terpengaruh. Baca Quran tidak terpengaruh, tapi cerita terpengaruh dia. Nah, orang menangis. Lalu katanya, kamu bilang tidak sahih, itu terdapat dalam kitab Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi. Tahu tidak katanya? Ibnul Jauzi itu ulama besar. Rupanya dia salah paham. Al-Mawdu'at itu menurut dia jamak mawdu'. Mawdu' itu tema. Jadi mawdu'at hadis-hadis tematik. Apalagi disusun berdasarkan bab-bab. Dikiranya hadis-hadis tematik. Padahal maksud Ibnul Jauzi adalah al-mawdu'at, maknanya al-makzubul mukhtalaq. Itu hadis-hadis palsu. Jadi lain menurut penulis, lain menurut pembaca. Penulis bermaksud mengumpulkan hadis-hadis palsu. Pembaca memahami hadis-hadis tematik. Itu akibat daripada tidak membaca muqaddimah penulis. Jadi berapa banyak yang mutasyabihat akhirnya dianggap seolah-olah muhkamat. Akhirnya ini yang terjadi. Masyaallah kiram. Nah, para penceramah termasuk yang juga ahli bikin cerita. Maka jangan aneh kalau nak kondang kita harus pandai berceramah. Biar hebat ceramahnya harus pandai bercerita. Biar banyak ceritanya harus pandai mengarang. Ya. Kabarnya polisi pun sudah mulai pandai mengarang hari ini katanya. Allah musta'an, gara-gara kasus ini banyak yang pandai mengarang itu. Kisah dramatis. Aku kan suka dengar kisah-kisah yang kontroversial, kisah yang dramatis. Ya Allah musta'an. Semoga Allah menyelamatkan kita. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT melakukan dirasah terhadap sanad-sanad tadi. Semakin ke ujung semakin banyak perantara dan semakin harus dipelajari. Wa tahqiqiha, dan mentahqiqnya, memastikannya min haitsu shihhah wa dha'f, dari sisi sahih atau tidak sahihnya, sahih atau dhaifnya. Fa fi sahihil hadits wal athar indahum, dalam hadis-hadis dan athar yang sahih menurut ahli hadis, ghunyah an dhaifiyah, sudah cukup, tidak perlu lagi memakai yang dhaif. Kalau sudah ada yang sahih, untuk apa yang dhaif? Kaum muslimin dan muslimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masalah ini memang masalah khilaf panjang di antara para ulama, ya, tetapi yang aslinya pada asalnya hadis itu kan dibagi oleh ulama. Ulama yang bagi ini bukan kita. Dari sejak ditemukannya ilmu mustalah sampai sekarang, bahwa hadis terbagi dua. Satu diterima, satu ditolak. Lalu mereka sebutkan hadis yang diterima 3. Apa itu? Hadis sahih, hadis hasan, apa lagi? Hadis palsu. Enggak, berarti yang diterima 2. Yang ditolak 1. Karena hadis terbagi hadis sahih, hasan, dhaif. Jelas? Yang diterima sahih dan hasan. Hasan itu kan terbagi 2. Sahih terbagi 2. Sahih li zatihi, sahih li
ghairihi. Sahih li ghairihi artinya awalnya hasan lalu dikuatkan dengan hadis sahih menjadi hasan li ghairihi. Kemudian hasan terbagi dua, hasanun li zati, aslinya martabatnya hasan. Sudah itu ada hadis dhaif yang aslinya dhaif dikuatkan oleh hadis sahih atau hadis hasan sehingga meningkat jadi hasanun li ghairihi. Nah, ini hadis dhaif asalnya dikuatkan. Yang mengatakan diamalkan hadis dhaif itu di kalangan al-mutaqaddimin, yang ini maksudnya adalah hadis hasan yang asalnya dhaif lalu dikuatkan. Nah, kemudian mereka sepakat ulama mustalah bahwa hadis dhaif adalah hadis yang sambunglah. Belum lagi jam 9. Nah, saya ulang kembali. Terasa lambat jadinya. Bahwa hadis dibagi 3 oleh ulama, ya kan? Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Yang masuk kategori diterima hadis sahih dan hasan. Sedangkan yang ditolak adalah hadis dhaif. Dhaif. Kalau hadis dhaif ditolak berarti dipakai lagi? Ya enggak. Kalau dipakai berarti ilegal atau legal? Ya ilegal. Antum suka ilegal apa ilegal? Nampaknya kebanyakan suka ilegal. Kebanyakan banyak suka ilegal. Diamalkan berarti melanggar konsensus ulama itu sendiri. Ulama hadis membagi hadis dhaif menjadi hadis yang ditolak. Lalu ada sebagian ulama hadis ingin juga memakai hadis dhaif, walaupun mereka tidak sembarangan dengan syarat-syarat yang ketat yang kalau kita amati pada umumnya tidak ditepati. Ala kulli hal kita tidak semua masjid, tapi kita bicara tentang ahli hadis. Ahli hadis mereka kalau sudah ada hadis sahih mereka meninggalkan yang dhaif. Untuk apa lagi ditegakkan yang dhaif tadi? Wa bihadzal maziyah, dengan keistimewaan ini, tamayyazu an ghairi min ahli al-ulum wal funun al-ukhra. Disinilah letak perbedaan yang mengistimewakan ahli hadis dari ahli-ahli ilmu yang lain di dalam Islam sendiri. Misalnya para fuqaha, mereka ini tentu saja maksudnya fuqaha murni, faqih murni. Artinya bukan faqih yang ahli hadis. Karena sekarang kan ketika terjadi pengklasifikasian ilmu, akhirnya ada yang dibilang faqih, ada yang bilang muhaddis saja. Padahal kalau kita lihat dulu asal dia muhaddis, menyandang gelar muhaddis rata-rata adalah faqih. Ini pada umumnya. Dan dia bisa jadi faqih karena dia tahu hadis. Tapi di saat pertama azam kita dalam menuntut ilmu semakin berkurang, kemudian kita lebih banyak punya ilmu alat daripada ilmu asal. Ilmu alat maksudnya alat untuk cari ilmu. Misalnya mustalah. Jelas? Kan ilmu alat nih. Kemudian jarh ta'dil, ilmu alat ini. Ilmu apa lagi? Untuk bahasa Arab lah dulu. Antum lebih sering pakai bahasa Arab nampaknya nahu hadis. Ilmu nahu, ilmu alat kan? Iya. Ilmu saraf, ilmu alat. Ilmu balaghah, ilmu alat. Ilmu badi', ilmu bayan, semua ilmu alat. Sehingga alatnya banyak, tapi tidak ada yang bagus lah. Coba kita tengok, ahli balaghah ahli di nahwu ahli di saraf ahli, tapi pandai bahasa Arab? Tidak. Berarti alatnya banyak, tapi tidak digunakan. Itu banyak kita. Dia ulumul Quran hafal, ulumul tafsir bagus, ulumul semuanya, qawaid tarjih, usul tafsir dan sebagainya. Tapi suruh mentafsirkan tidak jalan juga kadang. Dicoba-coba salah tafsir. Berarti alat banyak tapi tidak digunakan. Macam mana nak gunakan? Kunci 10 dipakai mur yang nomor 8. Itu tidak masuk. Ya saya? Allah musta'an. Jadi tetapi ahlul hadis yang sesungguhnya tidak, mereka alat itu betul-betul digunakan. Lalu setelah bagus, yang rusak ditinggalkan, yang bagus dijalankan. Inilah yang membedakan mereka dari ahlul ulum al-funun al-ukhra. Kalau fuqaha misalnya, mereka kadang-kadang berhujjah dengan hadis
dengan hadis? Nggak nyambung tuh nampaknya. Ketika bicara mereka tak menerima hadis dhaif. Ini keistimewaan mereka. Lalu yang selain mereka kadang-kadang berhujah dengan hadis ya dhaif. Kalau enggak sama aja dia nanti. Jelas. Demikian juga ahli ulumul ukhra, apalagi orang ahli bahasa. Mereka tidak peduli, yang penting asal disebut nama Nabi dah selesai masalah. Kalau ahli hadis tidak. Walaupun orang bicara qala Rasulullah bersabda, mana dapat juga itu. Kan itu. Ada Ibnul Jauzi meriwayatkan di mana di kitab Al-Mawdu'at. Di kitab Al-Mawdu'at dikisahkannya mawdu'at itu hadis-hadis tematik. Ternyata hadis-hadis palsu yang disusun secara tematik. Allah musta'an. وبهذه المزية تميزوا عن غيره من أهل العلوم والفنون الأخرى وكذلك يهتمون بمعرفة الناسخ والمنسوخ. Mereka di samping membedakan sahih dengan tidaknya lalu meninggalkan yang tidak sahih, juga mereka memperhatikan masalah an-nasikh wal mansukh, mana hadis yang sudah dinasakh dan mana yang menjadi benasakh. Karena ini sangat penting, karena nanti diamalkan yang sudah sudah di amandemen, yang sudah dibatalkan, dan ditinggalkan yang masih berlaku terbalik. Nah, wa ma yurwa fi tafsir as-suwar wal ayat min al-hadits wal akhbar. Demikian juga mereka juga memperhatikan hadis-hadis yang diriwayatkan dalam mentafsirkan Al-Qur'an, surat-surat dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Wa ma yurwa fi abwabil fiqh, demikian juga yang diriwayatkan dalam bab-bab fikih. Makanya kita lihat dalam kitab-kitab hadis ada namanya kitabut tafsir, ada kitabu at-tauhid, ada kitabu apa lagi? Kitabut taharah berkaitan dengan ibadah, kitabus salah, kitabu az-zakah, kitabul hajj, kitabul shaum, bahkan sampai pada kitabul adab dan sebagainya. Wasunan wal ahkam, dan yang berkaitan dengan hukum. Wa ma yurwa fi syawahidil lughah, bahkan mereka kumpulkan pula hadis-hadis yang berkaitan dengan bahasa. Wa ma yurwa fi abwabil i'tiqad, yang diriwayatkan dalam bab-bab akidah, seperti kutubus sunnah, seperti Sunnah lil Khallal, As-Sunnah li Al-Imam Ahmad, Kitab Syari'ah lil Ajurri, As-Sunnah li Al-Lalaki wa Al-Ibana li Ibn Battah, dan sebagainya, tentang hadis-hadis tentang i'tiqad. Sebagaimana Imam Al-Bukhari, Imam Muslim juga meriwayatkan bab-bab tersebut. Wa yatlubuna bihas sahihats tsabit, mereka mencari yang sahih dan sabit daripada hadis-hadis tersebut. Wa ya'maluna bihi, dan mengamalkannya. Wa yu'allimunahu ghairahum, dan mengajarkan kepada selain mereka. Wa yad'una ilaihi, dan mendakwakannya. Wa yusyi'una dzikrahu baina awamin nas, dan mengisytiharkan sunnah-sunnah tersebut di kalangan umum kaum muslimin. Wa yatrahuna ad-dha'ifa minhu, dan mereka buang yang dhaif daripadanya. Wal munkar, yang sakit, itu di bawahnya itu lagi yang jatuh. Wal matruh, yang dibuang. Wal mawdu', yang palsu. Wala yarfa'una bihi ra'sa, dan mereka tidak mempedulikannya, ya karena sudah tak sahih, tak balik lagi. Wala yuriduna lahu zikran, dan tidak mereka sebutkan dalam kitab-kitab mereka illa ala sabilit tahziri minhu, kecuali untuk mentahzir, mengingatkan orang daripada hadis-hadis yang tidak sabit itu. Wal bayani li'ilali wahai wa suqutihi, dan menjelaskan illah-illahnya, kenapa dia lemah dan kenapa hadis ini digugurkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, tentu saja bagaimanapun ini adalah babnya masuk juga dalam bab ijtihad para ulama tersebut, tapi pada asalnya mereka inilah manhajnya. Tentu saja orang yang seperti yang saya katakan tadi, berjalan di jalan yang lurus, berjalan yang benar, terjadi juga kadang kesilapan. Misalnya di jalur cepat jalannya lambat, di jalur lambat jalannya cepat. Kalau ditanya apa dia
menesi di jalur lambat Ustaz? Karena dia di jalur cepat, lambat dia terpaksa siap. Ada gitu? Ada enggak? Rupanya di sebelah sana ada mobil parkir, mobil rusak. Akhirnya Ustadz melanggar. Ustadz melanggar aturan pertama gara-gara orang di jalur cepat jalannya lambat, akhirnya dia memotong dari sebelah kiri. Ternyata di sebelah kiri di depan ada mobil rusak. Akhirnya Ustadz tabrakan dengan mobil rusak. Siapa yang salah? Ustadz. Tetap salah dia. Jangan diikuti. Tetap salah. Tapi apakah antum akan campakkan itu Ustadz? Hah? Dulu dahlah kecelakaan diinjak-injak pula. Jangan. Dibantu, ditolong, diselamatkan. Ya, besok Ustaz hati-hati ya. Boleh gitu kan? Boleh enggak sama itu sama Ustaz? Jangan bilang matilah Ustaz, jangan itu yang enggak boleh. Ya. Ini kadang-kadang kita seperti ini kaum muslimin dan muslimat. Tersilap sedikit, ya. Langsung kita kalau main sekali langsung gitu ya. Tahu kalau main? Tidak tahu ya. Langsung dikeluarkan bahwa dia gara-gara tabrakan itu tidak boleh lewat jalan tol lagi selamanya. Bagaimana tuh? Zalim tidak tuh? Zalim. Nah, demikian juga para ulama kibar kita. Mereka ini manhajnya. Cuman kok disebutkan juga hadis dhaif di dalam kitab-kitab mereka? Kan ada kan? Ada kan? Dalam kitab-kitab mereka ada juga hadis dhaif. Makanya dijawab oleh Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, man asnadaka faqad ahalak. Kalau orang sudah sebutkan sanad kepadamu, dia sudah tunjukkan kamu kepada referensinya. Tinggal kamu yang menghukum. Karena mereka pada umumnya menyebutkan itu bukan untuk berhujjah, tapi untuk menjelaskan dalam riwayat itu ada. Riwayat itu ada. Wallahu musta'an. Buktinya mereka sudah sebutkan sebelumnya riwayat yang sahih. Dan ini disebutkan supaya nanti sebagian kan ada yang orang kan ada riwayat juga. Ya, saya sudah sebutkan ini sanadnya. Karena orang kan yang namanya di zaman fitnah ini, zaman mutaakhirin secara khusus, ya kita kan tidak bersama Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bersama Nabi lagi. Kalau ada Nabi kan bisa tinggal tanya kita. Tapi setelah Nabi tiada, tidak semua orang bisa menerima langsung semua yang kita sampaikan. Maka dia akan menuduh antum mendistorsi hadis, ada riwayatnya. Kalau tidak disebutkan. Lalu oleh sebagian ulama supaya tidak dituduh seperti itu, mereka pun menyebutkan riwayat itu dalam kitab-kitab mereka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian bahwasanya bahwa di antara dasar utama, landasan utama alul hadis dalam dakwah adalah selalu menuntut ilmu. Harus diteruskan. Makanya orang-orang yang mengikuti para ulama as-salaf, para ahli hadis, mereka tak pernah ada cerita berhenti menuntut ilmu. Seperti kata Imam Ahmad, minal mahbarah ilal maqbarah. Dari tempat tinta ini kita akan diangkat ke liang lahat. Artinya apa? Menuntut ilmu itu adalah long life education. Artinya pendidikan belajar sepanjang hayat. Tidak ada berhenti. Kalau jabatan boleh pensiun. Ya. Kalau strata boleh hanya sampai S3 atau sampai profesor, tapi itu bukan strata, itu gelar kehormatan. Tetapi yang namanya menuntut ilmu tidak ada batasnya. Profesor pun masih tetap belajar. Apalagi kita yang belum. Nah, itu semua sekali. Apalagi kita yang sudah dari awal dulu udah salah langkah gitu kan. Habis waktu untuk nuntut ilmu yang sebagian besar tidak kita gunakan dalam kehidupan pun. Iya. Banyak ada ilmu yang kita pelajari, seperti saya dulu belajar sinus kosinus tangen, sampai segini tidak tahu saya gunanya. Ya kan bukan jurusan kita, untuk apa? Kalau saya masuk kimia mungkin udah terpakai, fisika saya masih pakai, iya kan? Itu pun yang masuk jurusan fisika tidak juga banyak yang terpakai, kecuali hanya untuk diulang-ulang di papan tulis, ngajar kepada mahasiswa dan siswa kita. Untuk kegunaannya banyak yang tidak secara real tidak kita gunakan.
Belajar kita tentang teori pergantian musim. Nah, berapa kali pergantian musim? Dalam berapa tahun sekali? Nah, kan tidak tahu lagi antum kan? Dah lupa semuanya. Saya pun tidak ingat lagi sekarang tuh. Nah, kita pelajari dulu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tapi ilmu ini, ilmu tentang hadis Nabi, ya, mau tidak mau kita harus menggunakannya. Sebab apa? Sebab disitulah keselamatan kita, disitulah bukti cinta kita kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Baik, barangkali sampai di sini dulu, tapi belum selesai nih. Oleh sebab itu tidak ada tanya jawab dah, belum selesai lagi. Yang jelas kesimpulannya bahwa manhaj dasar utama ahlul hadis dan berdakwah mesti selalu dengan belajar ilmu. Harus talabul ilmi selalu. Sampai kapan? Sampai tutup usia dan kita dibungkus dengan kain kapan. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Dan yang namanya ilmu itu bersifat dinamis. Artinya bisa saja kita hari ini tahu, besok tidak tahu, lupa namanya. Bisa saja sekarang tidak tahu, besok tahu. Berarti ada ilmu baru. Dan ini semuanya bermanfaat bagi kita. Seperti kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kullu yawmin ashraqat fihi syams walam aktabis fihi hudan walam aktasib fihi ilman falaysa min umri. Setiap hari terbit matahari, tidak satu hidayah pun saya dapat, tidak satu ilmu pun saya peroleh, berarti hari itu tak terhitung dalam catatan umurku. Maksudnya yang mengandung kebaikan, berarti umur yang sia-sia. Oleh sebab setiap hari harus ada pelajaran, setiap hari harus ada petunjuk yang kita dapatkan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Seperti kita katakan, tidak ada pertanyaan, belum selesai. Dan selesai pun dah jelas nanti tidak ada pertanyaan juga. Ya kan? Hah? Macam ada nampaknya? Tidak. Baik, kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.